Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Samad Jafar dengan NPM 072625110068. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yang berjudul Rumah Gadang di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, dengan nama penulis institusi Joni Wongso, DKK Prodi Magister Arsitektur FTSP Universitas Bung Hatta. Langsung saja, yang pertama pendahuluan dan latar belakang. Lokasi studi perkampungan adat Jorong, Padang, Rana, dan Tanah Batok, Nagari Sijunjung, Sumatera Barat. Status cagar budaya. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Kabupaten Sijunjung 2014 dan kawasan cagar budaya nasional 2017. Objek utama mempertahankan 76 rumah gadang yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Isu krusial, bangunan kayu memiliki kerentanan terhadap pelapukan dan kerusakan elemen-elemen bangunan. Yang kedua, tujuan penelitian dan kontribusi, yaitu poin pertamanya, tujuan utama menganalisis kondisi kerusakan bangunan rumah gadang melalui metode observasi lapangan. Dan yang poin kedua, langkah awal, identifikasi kerusakan adalah tahap yang harus dilakukan dalam proses pemugaran secara keseluruhan. Poin ketiga, objek fokus studi kasus, rumah gadang suku Bodi dengan nomor registrasi 44 RG 44 yang mengalami rusak berat. Poin keempat, luaran, yaitu dokumen hasil identifikasi kerusakan sebagai dasar perencanaan teknis kegiatan pelestarian ke depannya. Dan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Tahap pemugaran posisi identifikasi. Identifikasi kerusakan adalah tahap awal persiapan sebelum masuk ke tahap perencanaan dan pelaksanaan. Metode inti, metode observasi lapangan, proses pengamatan, kondisi existing elemen bangunan yang rusak, tipe kerusakan, misalnya keropos luar, retak, tingkat kerusakan ringan, sedang, berat, rencana penanganan, pemulihan arsitektural dan perbaikan struktur. Dan yang keempat, yaitu konsep kerusakan dan tingkat kerusakan. Tipe kerusakan berdasarkan proses kerusakan, damage, sifat fisik material tetap, tetapi dimensinya saja yang berubah. Misalnya, retak, pecah karena gaya beban, pelapukan, deterioration, terjadi perubahan total pada sifat fisik maupun kimiawi material, misalnya perubahan warna, keropos, busuk. Dan yang kedua, tingkat kerusakan kriteria jurnal. Rusak berat, kerusakan elemen struktural di atas 70%, rusak sedang, kerusakan elemen struktural di antara 25% hingga 70%. Rusak ringan, kerusakan elemen struktural di bawah 25%. Dan yang kelima, yaitu hasil identifikasi kerusakan bagian kaki, lower structure. Poin pertama, elemen batu sandi, tangga, kolom, tiang, balok, lantai, rasuak, sigitan, palanca. Poin kedua, kondisi umum. Tipe kerusakan dominan adalah keropos luar, porous,
outside. Poin ketiga, kerusakan tinggi. Beberapa kolom atau tiang dan balok palanca mengalami tingkat kerusakan tinggi atau berat. Poin keempat, kondisi baik batu sandi. Dan yang keenam, yaitu hasil identifikasi kerusakan bagian badan midley struktur. Yang pertama, elemen dinding luar dalam, papan sakaping, papan lantai dinding bilik. Poin kedua, kondisi umum, tingkat kerusakan tinggi berat pada elemen dinding luar atau dalam. Poin ketiga, tipe kerusakan, keropos di bagian dalam dan luar. Poin keempat, kerusakan tinggi dinding luar depan, kanan, kiri, dan dinding dalam mengalami kerusakan tingkat tinggi. Poin kelima, kondisi baik, pintu dan jendela. Dan yang ketujuh, hasil identifikasi kerusakan bagian kepala upper struktur atau atap, elemen, pucuk gonjong, atap, hubungan atap, rangka atap. Yang kedua, kerusakan tertinggi berat, elemen atap dan bumbungan atap. Yang ketiga, tipe kerusakan, keropos dan berkarat, rusty and porous. Yang ketiga, kerusakan lain, pucuk gonjong mengalami kerusakan karena berkarat, patah dan hilang. Dan yang kelima, dampak, perbaikan elemen atap juga akan mempengaruhi rangka atap yang rusak sedang. Dan yang kedelapan, yaitu rencana penanganan dan kesimpulan. Poin pertama, penanganan kerusakan berat untuk elemen arsitektur yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki, yaitu tiang atau kolom atap, bumbungan atap, puncak gonjong, acuan. Metodologinya adalah penggantian. Poin kedua, prinsip penggantian harus mempertimbangkan ketersediaan material yang ada dan mudah didapatkan serta ketersediaan orang yang kompeten dalam mengerjakannya. Poin ketiga, manfaat penelitian. Dokumen hasil identifikasi kerusakan RG44 ini akan digunakan sebagai model dan dasar teknis dalam menyusun rencana kegiatan pemugaran rumah gadang selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.